Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Misalkan terdapat pecahan 3/4 ditambah 5/3. Nah, di sini kan penyebutnya 4 dan satu lagi 3. Pertanyaannya adalah kita mau samakan jadi angka berapa? 4 bisa jadi angka 3 nggak? 4 kali berapa yang hasilnya 3? Nggak ada. 3 kali berapa yang hasilnya jadi angka 4? Juga nggak ada. Jika kita menemukan bentuk pecahan seperti ini, kita bisa menggunakan rumus A per B ditambah C per D itu akan sama dengan B kali D, simpan di sini. Ini A kali D kalikan silang, A kali D, kemudian ditambah dengan B kali C. Nah, hampir semua bentuk pecahan penjumlahan bisa dikerjakan dengan cara ini ya. Jadi ini tinggal kita kalikan, 4 kali 3 berapa? 12 jawabannya. Kemudian kita kalikan A dengan D berarti 3 dengan 3, 9. Kemudian kalikan B dengan C. B dengan C berarti 4 kali 5 ya, atau 5 kali 4 plus 20. Hasilnya adalah 29/12. Anggap ini contoh yang pertama ya. Sekarang kita misalkan punya contoh yang kedua. Saya punya angka 7/6 ditambah 3/5. Angka 6 bisa jadi angka 5 nggak? Nggak bisa. Kali berapa dia jadi angka 5? Nggak bisa. Angka 5 bisa jadi angka 6 nggak? Juga nggak bisa. Nah, berarti kita harus menggunakan rumus ini. Cara cepatnya seperti ini ya. Kita kalikan aja 6 dengan 5. Itu 30. 7 kali 5 35. 3 kali 6 18. Berarti ini hasilnya berapa? 35 tambah 18 adalah 53 per 30. Oke, sekali lagi ya. Contoh nomor 3-nya, misalkan saya punya 5/7 ditambah 4/8 misalkan. 7 nggak bisa jadi angka 8, 8 nggak bisa jadi angka 7, berarti kalikan. Kita kalikan aja, 7 kali 8, 56, ini 5 kali 8, 40, 7 kali 4, 28, sama dengan berapa? 40 tambah 28 adalah 68/56. Nah, ini adalah contoh bentuk pecahan yang penyebutnya nggak bisa dijadikan salah satunya. Jadi 7 nggak bisa jadi angka 8, 8 nggak bisa jadi angka 7, 6 nggak bisa jadi angka 5, 5 nggak bisa jadi angka 6, 4 nggak bisa jadi angka 3, 3 pun nggak bisa jadi angka 4. Jadi cukup kalikan langsung, kemudian kalikan silang penyebut dan pembilangnya. Nah, sekarang bagaimana ketika penyebutnya bisa dijadikan salah satunya? Contohnya seperti ini. Saya punya pecahan 6/12 ditambah 3/4. Perhatikan, angka 4 bisa jadi angka 12 nggak? Bisa ya, dikali berapa? Kali 3. Nah, biasanya yang dijadikan angka patokan itu angka yang paling besar. Jadi yang kecil akan jadi yang besar. Jangan sampai 12 bisa nggak jadi angka 4. Kita akan bingung nantinya. Jadi patokannya adalah angka yang kecil bisa jadi angka yang besar nggak? 4 bisa jadi angka 12 kali berapa? Kali 3. Kalau ini kalikan 3, atasnya pun kalikan 3. Jadi yang 3 ini kalikan 3, yang 4 kalikan 3. Sehingga angka 6/12-nya akan tetap. Karena dia menjadi acuan. Jadi 6/12-nya tetap ditambah 3/4. Kalikan 3, berarti ini 9, ini jadi 12. Hasilnya adalah 15/12. Contoh berikutnya, saya misalkan punya 3/5 ditambah 4/10. Patokannya ingat, angka yang kecil jadi angka yang besar. 5 bisa jadi angka 10 enggak? Oh, bisa. Kali berapa? Kali 2. Atas kali 2, bawah pun kali 2. Berarti jadinya kali 2 ini jadi 6/10 ditambah berapa? Ini 4/10 tetap karena menjadi acuan, nggak berubah dia. Hasilnya adalah 10/10 sama dengan 1 ya kalau kita hitung. Contoh berikutnya, misalkan saya punya 3/8 ditambah 2/8.
12. Angka 8 nggak bisa jadi angka 12. Angka 12 nggak bisa jadi angka 8. Tapi kita ingat, mau jadikan angka berapa nih kira-kira? Bisa nggak jadi angka 24? Coba ya, kalau kita kalikan jadi 24, ini si angka 8 kali berapa? Kali 3, berarti atasnya pun kali 3, berarti 9. Ditambah 12 kali berapa jadi 24? Dikalikan dengan 2, berarti atasnya pun kali 2, 4. Sama dengan 13 per 24. Ya, jadi ini adalah cara yang mudah untuk menyelesaikan beberapa perhitungan penjumlahan pecahan. Untuk pengurangan pun sama, hanya berbeda tanda saja ya. Nah, mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami ya. Selamat belajar, sampai jumpa.